pesan ayam bakar ya. Sama ada peyek nggak? Banyak. Banyak ya? Boleh peyeknya juga ya? Ya Mbak, makasih ya. Mungkin Anda termasuk yang selalu menyantap kerupuk putih sebagai teman menu utama, atau bahkan menjadikan si renyah ini sebagai cemilan favorit Anda. Namun ternyata, di balik kerenyahan dan kelezatan kerupuk putih, tersimpan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Saya Iqbal Kurniadi, inilah reportase investigasi. Beberapa waktu lalu beredar pesan singkat soal kerupuk putih yang menyala saat dibakar dan menimbulkan aroma yang menyengat. Berbagai pihak pun menduga ada bahan berbahaya yang terkandung dalam kerupuk putih. Salah satu penggemar kerupuk yang khawatir adalah Nia. Ibu rumah tangga yang merangkap karyawati swasta ini sampai melarang anak-anaknya untuk mengkonsumsi kerupuk putih. Pasti dilarang, apalagi buat kesehatan ya. Bagi keluarga kita tuh kalau namanya kesehatan lebih penting ya daripada kita beli konsumsi yang makanan yang nggak bermutu, bikin kita jadi anak-anak kita jadi sakit gitu. Nggak ada trauma sih, cuman kita pilih yang terbaik aja. Walau belum tahu pasti apa yang terkandung, Nia terlanjur tak percaya pada kualitas kerupuk putih. Pertanyaan pun timbul, mengapa kerupuk bisa terbakar hebat? Dari bahan apakah kerupuk itu dibuat? Tim reportase investigasi Trans TV kemudian menelusuri asal si kerupuk putih itu. Penelusuran kami akhirnya berhenti pada sebuah pabrik yang memproduksi kerupuk putih. Namun pabrik yang kami temukan adalah pabrik yang menggunakan bubuk pemutih dan boraks. Iya, bukan. Kalau pabrik pemutih kan yang penting gak pakai sih. Karena hitam ada hitaman. Jadi kalau nggak pakai pemutih mah, jadi masih pakai pemutih. Semuanya berarti pakai semua. Dan 3 pabrik pakai semua. Encun yang sudah bekerja selama 2 tahun di pabrik tersebut diperintah bosnya untuk menambahkan sejumlah bahan tanpa ia ketahui apa kandungannya. Yang beli bos. Pokoknya anak-anak taunya yang beli aja gitu. Bumbu itu kan udah diplastikin dari bosnya. Pijar itu kayak butiran apa? Kental. Oke kecil bos tes. Sang pemilik terang-terangan menyebutkan pemutih sebagai campuran kerupuk. Sayangnya, Encun tak tahu bahwa pemutih itu dilarang untuk bahan makanan. Sementara boraks tetap dibubuhkan meski kerupuk putih adalah makanan kering yang relatif awet. Ini itu buat kayaknya buat itu mental apa sih adonan itu kan kalau nggak pakai itu biasanya kan hancur. Encun pun memperlihatkan kepada kami bagaimana membuat kerupuk putih di pabriknya. Bumbunya baking powder, pijar, pemutih, terus bawang putih, garam, sarden, telur, mentega. Sejak pagi, pegawai pabrik yang jumlahnya 15 orang mulai bersiap. Tahap awal adalah mengadon bahan. Dalam sehari, ia bisa 3 hingga 5 kali membuat adonan. Untuk menambah rasa, pabrik Encun menggunakan sarden. Kualitas sarden yang digunakan sebenarnya masih baik, tapi Encun tetap harus menggunakan pemutih. Iya. Terus membeli satu adonan itu berapa kali? 5 sama 5. Adonan yang sudah jadi itu didiamkan semalaman dan baru diolah kembali esok harinya. Diadukin sama tepung tapioka. Terus keluarnya gimana kan? Oh ya, keluar jadi adonan gitu. Masukin sama pesan, keluarnya jadi adonan gitu. Terus habis itu dicita. Dalam proses pembuatan, semua dilakukan mengandalkan tenaga manusia, baik tangan dan kedua kaki pekerja. Adonan diinjak-injak dengan kaki dengan kekuatan penuh agar cepat rata dan kalis.
Selanjutnya, adonan pun dilembutkan dengan bantuan mesin dengan hasil akhir berupa untayan. Kerupuk pun siap dicetak dengan bantuan kaleng. Bagi pemula mah susah. Iya. Bagi pemula mah dari ngirim materin kaleng, pakai kaleng yang belajarnya udah lama. 1 bulan udah dulu hancur ya, hancurin nggak bisa ya. Kerupuk putih mentah pun jadi, tapi sebelumnya kerupuk dikukus. Supaya matang, jadi berbanggi kalau itu bahasa Sunda. Dikukus kurang lebih setengah jam kali. Itu ada orang yang jaga kukusan ini ada. Kerupuk yang telah matang itu harus dijemur hingga kering. Tergantung cuaca. Kalau cuacanya buruk misalnya hujan gitu, kerupuknya agak kecil. Kalau panas alami ya dijemur garing alami. Satu buah kerupuk putih dihargai 200 perak oleh empunya pabrik. Uniknya, para pembeli kerupuk yang biasanya pedagang keliling selalu menggoreng sendiri kerupuk hasil pabrik Encun. Misalnya pagi-pagi berangkat, udah pesan sama bosnya, pesan segini ribu misalnya. Terus berangkat pulang dagang itu pulang jualan, langsung goreng, udah dijatah, memang kamu 1.000, gorengnya di situ ada sendiri di situ juga emang. Oh, tapi bukan pegawai sih pedagangnya goreng. Tapi minyak dari situ. Demi penghematan, minyak yang digunakan untuk menggoreng adalah minyak bekas yang warnanya sudah sangat hitam. Berarti berapa kali gitu? Kalau sih tergantung ya. Ya kalau jalan itu 5 kali pemakaian langsung ganti gitu. Kan biasanya juga habis 1 kali goreng habis. Ini habis sedikit. Encun pun sesumbar kalau kerupuk buatan pabriknya paling enak dan berkualitas. Ya kalau enak bikinan saya. Bedanya kadang pabrik lain nggak terlalu manis gitu. Kalau yang jelek itu hitam-hitam, wah ini nggak cemur, berlembur. Terus kalau yang kecil-kecil, wah ini itu gimana masih basah udah digoreng juga. Kecurangan pabrik Encun ini bukan satu-satunya kejahatan yang dilakukan pembuat kerupuk. Encun berani bertaruh, pabrik lain pun melakukan hal serupa. Kerupuk juga, iya. Sama juga begini juga ada pemutihnya juga, ada. Penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam pembuatan kerupuk tentu bisa mengancam kesehatan siapapun yang mengkonsumsinya. Namun Anda tak perlu khawatir karena tidak semua pembuat kerupuk melakukan kecurangan seperti Encun. Saksikan terus reportase investigasi karena kami segera kembali.